Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa Destianti dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mereview salah satu film Indonesia, yaitu dengan judul Filosofi Kopi. Mana nih para pecinta kopi? Film ini tuh recommendation banget, apalagi buat para pecinta kopi. Jadi film Filosofi Kopi ini adalah sebuah adaptasi cerita pendek dari novelis ternama yang bernama Dewi Lestari atau biasa disebut dengan D, yang disutradarai oleh Handoko Hendroyono dan Anggia Karisma. Nah, film ini juga dimainkan oleh Chico Jericho sebagai Ben, Rio Dewanto sebagai Jody, dan Julie Estelle sebagai El. Oke, langsung saja ke ceritanya. Jadi film ini tuh menceritakan ada seorang anak yang bernama Ben, seorang anak petani kopi yang dimana Ben bersama keluarga tinggal di perkebunan kopi. Dari kecil Ben diajarkan oleh ayahnya bagaimana cara merawat perkebunan kopi hingga meracik kopi itu sendiri. Namun, sebuah kejadian atau musibah menimpa Ben dan keluarga. Ibu Ben meninggal dunia dan menjadi sebuah keterpurukan bagi Ben dan ayahnya Ben. Sejak ibu Ben tidak ada, ayah Ben menjadi depresi, sering marah-marah tidak jelas kepada Ben dan membuat ayahnya tidak menyukai kopi lagi. Tetapi di umur 12 tahun, Ben akhirnya pergi meninggalkan ayahnya karena ketidaknyamanannya atas sikap ayahnya yang berubah. Ia pun pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Jody. Keduanya pun langsung akrab dan mereka pun bersahabat baik. Bahkan Ben pun diasuh dan biayai oleh orang tua Jody. Setelah Ben dan Jody dewasa, mereka pun membangun sebuah kafe kopi di mana kafe tersebut dinamai Filosofi Kopi. Hari demi hari mereka lalui hingga tiba pada suatu hari, hutang yang bernilai 800 juta pun mengancam keberadaan Filosofi Kopi, di mana hutang tersebut milik ayah Jody sendiri. Di saat Ben dan Jody tengah mengatasi masalahnya, muncullah seorang pengusaha yang menawari Ben dengan tantangan harus meracik kopi terenak se-Indonesia. Dan apabila Ben bisa membuktikan tantangan tersebut, Ben akan diberi uang senilai 100 juta rupiah. Setelah lama berpikir, Ben dan Jody pun menemui pengusaha tersebut. Tetapi dengan imbalan yang bertambah menjadi 1 miliar rupiah dengan perjanjian yang sudah ditentukan oleh Ben dan pengusaha tersebut. Pengusaha pun akhirnya menyetujuinya. Ben yang pandai dalam meracik kopi pun berusaha keras agar bisa menciptakan kopi terenak se-Indonesia. Setelah berusaha keras, Ben pun akhirnya berhasil dengan menciptakan Perfecto Kopi, kopi kebanggaan Ben. Namun, tidak lama dari itu, muncullah El yang membuat hati Ben runtuh. El adalah seorang blogger nasional yang bersertifikat mengungkapkan bahwa ada kopi yang lebih enak dan baik daripada Perfecto Kopi. Dan El pun menyebutkan kopi itu adalah kopi Tiwus. Hingga mereka pun tak memiliki pilihan lain selain mencari kopi Tiwus, karena hal tersebut mengancam keberadaan Filosofi Kopi. Ben awalnya menolak, tapi akhirnya setuju untuk pergi bersama Jody dan El untuk menemui pemilik kopi Tiwus, yaitu Pak Seno. Pada saat bertemu dengan Pak Seno, ternyata ada hal lain yang mereka pelajari. Masa lalu dan hubungan dengan keluarga ikut mempengaruhi apa yang mereka jalani di masa sekarang. Pada akhirnya, dengan perasaan berat hati, Ben pun akhirnya menyetujui karena hanya kopi Tiwus saja yang dapat menentukan keberadaan kafe Filosofi Kopi. Hingga suatu hari, Ben dan Jody pun akhirnya berhasil memenangkan tantangan dari pengusaha tersebut dan membawa pulang sebesar 1 miliar rupiah untuk melunasi hutang ayahnya Jody dan untuk memperbaiki atau mendekorasi ulang kafe Filosofi Kopi tersebut. Kebahagiaan pun tidak bertahan lama karena Ben memutuskan untuk berhenti dari Filosofi Kopi dan pulang ke tempat asalnya di mana ayah Ben tinggal. Beberapa hari pun berlalu, akhirnya Jody memutuskan untuk menjemput Ben di mana Ben tinggal. Tetapi pada awalnya Ben menolak karena dia rasa hidup di Jakarta itu banyak polusi, kendaraan macet. Mungkin itu adalah candaan gurauannya Ben. Tetapi hal itu adalah serius dari Ben itu sendiri. Akhirnya Jody pun pulang dengan tidak membawa Ben kembali. Pada suatu malam hari, Ben dan ayahnya mengobrol di teras rumah bahwa ayahnya itu mendukung secara penuh kalau Ben meracik kembali kopi. Hingga pada akhirnya keesokan harinya Ben pun berangkat ke Jakarta kembali untuk kembali ke kafe Filosofi Kopi. Tetapi pada saat Ben sampai di Filosofi Kopi, banyak hal yang berubah. Kafe tersebut dijual oleh Jody dan Jody memberikan mobil untuk bisa berkeliling seluruh Indonesia agar semua masyarakat Indonesia bisa merasakan kopi racikan Ben sendiri.
Tamat. Itu adalah akhir dari cerita film Filosofi Kopi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak jelas. Saya Neng Elsa Destianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, I'm trying hard to take it